Halo guys, kali ini kita akan mereview tempat yaitu teras rumah nenek. Gua Reza. Kenalin, gue Reza, aka Bejo. Gue di sini berperan sebagai interviewer atau pewawancara dan juga sebagai pengisi suara kayak gini. Di sini ada. Halo guys, gua Ruci. Lanjut, di sini ada teman gue Rusi Abrar, aka Ruki. Dia di sini berperan sebagai kameramen. Selain itu, dia juga yang nyari tempat buat tugas kita yang gak jauh dari rumah dia. Di sini juga ada. Di sini ada Naila, satu-satunya perempuan di kelompok kami. Dia sebagai penulis untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan gue ajuin ke narasumber. BTW, thanks buat kopinya ya, Nay. Hehe. Alif. Ini dia editor kami yang kerja lembur seharian. Kenalin, dia Alif. Selain editor, dia juga yang mikir konsep dan direksi untuk tugas ini. Oke, lanjut. Ferry. Ini Ferry. Dia adalah kameramen kami. Selain itu, dia juga membuat footage untuk dijadikan sinematik yang akan ditayangkan nanti. Ananda. Yang terakhir, Ananda Putra, aka Bowo. Dia juga kameramen, tetapi fokus merekam ke narasumber. Tetapi karena sumber daya yang terbatas, video yang udah direkam jadi error deh. Entewo. Haha, itu dia. Guys, jadi gua sama Putra udah sampai di tempat coffee shop teras rumah nenek. Penasaran gak sih apa aja tempatnya yang ada di sini? Yuk, ikutin kita. Nah, di situ tuh tempatnya ada outdoor, ada indoor juga di sana. Ada rooftop, ada lesehan, ada juga pojok warga. Tempatnya juga asik banget loh. Cocok banget buat anak-anak nongkrong. Luas juga masih asri banget ya, adem. Oke, di sini kita akan menginterview salah satu pekerja di sini ya, guys ya. Yang pertama profil dulu. Nama Mas siapa sih kalau boleh tahu? Nama saya Muhammad Dafa Syabudi. Muhammad Dafa Safudin. Ya. Pekerjaan Mas di sini apa sih kalau boleh tahu? Kalau saya di sini yang ngurus marketing lah. Oh, marketing ya. Dan Jadi ART masih merangkap. Ngerangkap ya. Oh, iya. Mas kerja di sini udah dari kapan sih? Di teras rumah ini? Rumah nenek ini? Dari sebelum dibentuk mah. Sebelum dibentuk. Iyalah. Berarti awal. dari awal. Mm-mm. Berarti Mas kerja di sini pas awal ini dibentuk gitu. Iya. Oh. Jadi pas banget nih. Berarti kita bisa nanya-nanya seputar teras rumah nenek ini ke Mas Dafa. Boleh. Oke. Yang pertama nih Mas, arti dari teras rumah nenek ini apa sih? Kan ada tuh brandingan perusahaan-perusahaan itu. Artinya Sebenarnya nama teras rumah nenek simpel aja sih. Karena ini kebetulan rumah nenek saya juga, nenek saya juga, ya jadi sebenarnya nggak ngambil pusing namanya apa ya. Ya udah, karena emang beneran bara di terasnya rumah nenek, ya udah namanya teras rumah nenek. Dan ternyata kalau dipikir-pikir lumayan enak untuk nge-brandingnya, dan lumayan bisa jadi gampang lah ibaratnya brandingnya. Kita biasa memanggil followers atau followers atau customer di sini tuh cucu nenek aja. Oh, sih. cucu nenek ya Jadinya jadinya. kayak gitu. Jadi manggilnya cucu. Jadi ke brandingnya sih di Instagram kita ya emang nenek aja sih. berarti Jadi lebih gampang brandingnya. yang saya tangkap di sini sebenarnya tempat ini rumahnya nenek Mas Dimas gitu. Apa? Ya, Iya. Mas Dimas juga kan saudara gitu. Oh, saudaranya. Berarti ownernya nenek Mas Dimas apa gimana? Ya ownernya ya nenek dan anak-anaknya ya, orang tua kami semua. Berarti yang ngejalan di sini keluarga gitu, Mas? Iya, keluarga besar. Oh, keluarga gitu. Satu lagi, Mas. Kan Mas di sini ngebangun juga lah ya, istilahnya ya, ngebangun teras rumah nenek ini. Pernah ngerasain jatuh bangunnya nggak sih, Mas? Ya, jelas pernah. Jelas. Bisa Apalagi jelas, Mas. daerahnya rumahnya, daerah jalan kesininya ya jalanannya kecil. Mm-mm. Ya nggak terekspos di jalan raya besar gitu ya. Awal-awal ya nol lah pernah sehari gitu. Ya cuman itu namanya proses ya, proses bisnis ya. Sekarang juga bisa dibilang dipermudah dengan adanya sosial media untuk memperkenalkan hidden gem ya. gitulah. Anak-anak zaman sekarang ngomongnya hidden gem. Hidden gem Hidden gem. kan ya. Jadi ya lumayan
ngebantu banget sosial media itu. Jadinya walaupun tempat jalan masuk ke gang segala macem banyak kok yang terkenal kan, banyak benar. yang ramai didatengin. Iya. Ya. Gimana kita pinternya aja untuk ngelola sosial media aja sih sebenarnya. Ya kalau jatuh bangunnya ya apalagi pastilah semua perusahaan gede pun, perusahaan besar pun sekarang lagi pernah merasakan jatuhnya kan karena Iya, COVID. benar. Karena Karena COVID COVID ini lagi. kan bisnis manapun tidak memperkirakan, apalagi F&B. F&B bener. Ya, F&B nggak pernah memperkirakan kita nggak boleh ada dine-in. Gitu Iya, kan. nggak boleh Kita dine-in, pernah harus. memprediksikan itu, padahal kan kita punya tempat segala macam nggak boleh di dine-in kan, ya mau taruh otak lagi kan. Ya walau mau lagi rame-ramenya pun kalau pemerintah udah bilangnya nggak bisa, ya udah Nggak bisa. gitu kan. Berarti di sini cara bangkit Mas itu di sosial media gitu, manfaatkan sosial media untuk bangkit dari jatuhan itu ya. Ya pasti sosial media ya ujung tombak lah. Ujung tombak ya. Oke. Walaupun balik lagi kita udah datengin orang tapi yang kerjanya di sini misalkan nggak menawar-nawarkan, nggak ngobrol, ya sama aja sih. Itu sama aja ya. Kalau nggak ngasih layanan terbaik sama aja. Sosial media cuma datengin sekali doang, sisanya nggak datang lagi kan sama aja. Terus Mas, untuk target dari teras rumah nenek ini apa sih Mas? Kayak target pasarnya gitu? Oh, Keluarga kah? Anak-anak tadinya muda kita kah? anak muda. Iya, anak muda. Tadinya kita anak muda ya. Kenapa ya anak muda ya? Itu ngomongin idealis aja sih, idealis cucu-cucunya karena masih muda, pengen terlihat apa ya? Pengen ngegait anak muda yang nongkrong gitu. Dan ternyata kalau lama berjalannya waktu, ternyata kalau masalah menguntungkan ya keluarga lah ya. Keluarga. Iya, kan kalau anak muda ya bisa dibilang dia nongkrong 2 jam sejam aja bisa yang cuman mesen 1 minuman. Iya. Gitu. Kalau orang tua kan makanan jarang ya kayak jarang. gitu ya, jarang pasti kalau apalagi bawa anaknya makan, snacknya mau nggak snacknya kayak Iya. gitu. Jadi ya kalau kita sekarang sih udah menyeluruh sih, jadi nggak anak muda doang, jadi ya keluarga gitu. Oke. Terus di sini produk yang paling laris lah, yang paling sering dipesen. Kalau dari apa Dari nih? minuman atau makanannya lah. Minumannya kalau kopi ya paling kopi ya kopi nang ya itu. Kopi nang. Terus ada macchiato juga Macchiato. kita. Macchiatonya juga lumayan rame. Itu sama coffee beer, kita bikin coffee beer sendiri, bukan yang kan Bukan ada yang- merek brand. Heeh. Kita bikin racikan coffee beer sendiri, Oke. lumayan juga rame gitu sih. Terus kalau untuk makanannya ya sebenarnya makanan kita kan juga pengennya sih sebenarnya ke Indonesia aja, Indonesia. food. Cuman ya tetap ternyata kalau pasta itu ya kalau kita bilang ya ditaruh aja lah, karena pasti ada aja yang makan pasta. Karena kan nggak terlalu bikin ribet ya pasta. Iya, kayak betul. spaghetti segala macem. Kalau kita makanannya ada pais burih, itu identik dari kampung keluarga gua lah. Itu itu makanan gua lebaran itu harus ada pais burih. Jadi kita mau nyoba kenalin ke orang-orang di sini ya, makanan itu pais burih namanya ada. Terus sekarang ada nasi goreng se sapi, nasi goreng iga. Terus kita ada club sandwich, itu ya roti isinya smoked beef, telur, sayuran, terus ada kentangnya juga, jadi snack buat sharing gitu. Itu Oh ya, terus kan biasanya kalau kafe-kafe gini, teras-teras gini kan ngadain event gitu kan. Event-event apa sih ya Mas yang udah pernah dilaksanain di sini? kalau event sih event yang kita udah pernah ngadain ya kerja sama ada kolektif lah, KSM, Cibubur Street Market. Kita juga pernah kolaborasi dengan Bungen. Kalau lu tahu Bungen ya ada itu musisi yang baru aja dinaikin dan collab bareng Ngobrils, bareng Catatan Sibuluk di YouTube-nya gitu. Kalau sama Ngobrils dia udah bikin showcase, dan di sini juga kita bikinin showcase untuk Bungen. Ya kita lagi teras ini lagi membuka ruang kolektif.
ruang kolektif. Ruang Ya? kolektif itu maksudnya apa ya? Kita ngumpulin komunitas-komunitas yang kebanyakan kan komunitas belum tahu. Oh, gue mau ada ngadain acara ini, tempatnya di mana ya? Oh, jadi teras nampung gitu. Teras bisa nampung. Oh. Teras bisa nampung. Ayo lu bikin di sini aja, kita nggak kenain budget gitu ya. Untuk sewa tempat, ya lu yang ngadain di sini. Ya kita siapin waktunya itu ya di weekdays gitu, Jumat gitu ya. Silakan ke sini untuk diskusiin mau bikin acara apa, kayak acara UKM misalkan, mau bikin fotografer, pameran di sini ya monggo gitu. Tapi ya tetap dengan kita harus diskusi dulu apa yang bisa dibantu. Misalkan ya butuh musisi ya kan kita bisa bantu juga di situ gitu ya. Kayak acara rutinnya itu ya kita setiap Jumat di akhir bulan kita itu pasti ada sesuatu lah acara ya, kayak kemarin musik tabungan itu nanti kita bulan ini juga ada musisi lagi ya, musisi zaman dulu lah. Kebetulan yang main itu kalau emang jadi ya itu adalah kalau lu tahu pencipta lagu Melayu namanya si Tamrin ya. Si Tamrin. Dia punya anak, nah anaknya itu ya sekarang lagi mau kita coba bikinin konser di sini. Kalau yang dia sebenarnya salah satu pencipta lagu yang Ardito yang 2 jam yang baru itu. Nah, dia penciptanya, cuman ada perjanjian di mana ya, ada perjanjiannya, dia salah satu pencipta lagu itu. Jadi ya kita mau coba dia tampil di sini gitu. Oke, jadi Dan itu masih free ya, untuk masih yang free. mau datang aja free. Oke, Untuk jadi nonton itu. buat para musikalisasi di sini bisa datang ke sini lah, teras menampung dengan terbuka ya Mas ya. Komunitas. Heeh. Untuk komunitas ya silahkan datang aja. Kita ngobrol, kita diskusi gimana cara bikin acara sih. Untuk omsetnya nih Mas, sedikit menyinggung. Kalau boleh tahu untuk sehari berapa nih Mas? Gue range aja ya. Ya range saja. Ya kalau sehari ya ya 3 ke atas lah. 3. Ya 3 ke atas lah. Iya. Itu sih nggak bisa. Iya. Nggak bisa buka itunya ya. Iya, nggak Nah, apa-apa. Range saja. Nah, 3 sampai ya 3 sampai 20 lah. Ya tergantung aja sih. Iya, betul. Kayak saja sekitaran segitu. Terus pertanyaan terakhir nih Mas, pesan-pesan buat pengusaha muda yang mau buat ini bisnis coffee shop sama F&B gitu. Lalu pesan-pesannya apa ya? Ya gue bukan pengusaha yang sukses juga. Ya, gue nggak tahu ngasih pesan apaan ya. Karena gue juga gue akuin gue punya jadi pembisnis ibaratnya karena privilege orang tua dan kakek dan nenek yang punya tanah gitu ya. Jadi kalau saran gue, kalau emang lu mau bisnis, apalagi zaman sekarang anak muda ya bagus sih udah mau bisnis nih, tapi jangan pernah ngegampangin sesuatu. Oke. Ya, kayak bikin coffee shop, emang gampang bikin kopinya, emang gampang lu ngedekor segala macem gitu. Tapi lu gimana caranya bikin rame, dan tewas pun masih kesulitan itu untuk activity di cafe gitu. Jadi lu harus pikirin keseluruhan kalau bikin coffee shop. Jangan cuma lu bilang gampang coffee shop mah lu bikin aja nih, beli mesin ini bikinnya gini. Rasakan ntar ada selera. Ya kalau emang awal lu idealisme begitu ya nggak masalah lu jalanin, tapi lu di saat lu emang harus sadar kok nggak bisa begini, ya lu harus terima, lu harus berubah, lu harus belajar lagi gitu. Jadi jangan anggap remeh lah bisnis itu, dan ingat bisnis itu bukannya lu jam kerjanya lu yang ngatur, iya, tapi ya bisa dibilang 24 jam kerja, 24 jam kerja lu. Ya karena kayak gua aja deh, pengalaman gua. Ya yang mau booking tempat ini ada yang nanya jam 2 pagi, jam 12 malam, jam 3 pagi. Kalau ditanya sopan ya nggak tahu ya. Kalau gua kan itu ya peluang gua untuk tempat gua ini ramai, jadi ya gua balas mau nggak mau. Ya itu sih, kalau lu jadi pengusaha ya apa ya, lu harus
tahu apa yang lu korbanin. Yang pertama pasti Oke. waktu main lu, yang lu harus fokus. Ya lu jangan ngeluh lah kalau pengusaha itu lebih berat dari lu kerja di kantoran. Kalau masalah duitnya emang lebih enak pengusaha, cuman ya pengusaha bertahap. Kalau lu mau gampang ya kayak dunia artis aja lah, lu gampang terkenal gampang jatuh juga. Iya betul. Itu sama juga di bisnis menurut gua. Lu gampang naik kalau lu nggak kelola, kalau lu nggak rawat tempatnya, kalau lu nggak jaga karyawan lu lah, Iya. lu harus jaga lingkungan segala macam, sama kok itu bisa jatuh juga gitu. Jadi yang paling susah kan emang mempertahankan kan. Iya betul. Meraih betul. mah ya bisa aja Bisa. dengan viral, apalagi Viral. sekarang. Gampang banget viral. Iya. Jadi itu sih kalau gue sih, lu harus pikir kalau lu mau jadi pengusaha ya lu harus pikirin matang-matang. Karena bukan sekedar bikin produk, bukan sekedar datengin customer, ya lu harus jaga si ekosistemnya gitu sih. Oh iya. Udah Mas, aduh, makasih banget loh udah mau di interview hari ini. Nah, Ya, nggak apa-apa. makasih banget Mas. Ya, sama-sama nggak apa-apa. Jadi guys, itu pesan-pesan dari Mas Dimas buat yang mau mulai usaha UMKM yang dari masih kecil. Jadi jangan modal nekat doang, jadi harus direncanain apa yang mau dibangun gitu. Terus harus pas udah naik juga harus dijaga ekosistemnya kata Mas Dimas, gitu ya Mas Dimas. Ya. Dava sih bukan Dimas, Dava. Oh iya, Dava, maaf. Nggak apa-apa. Ya. Makasih Mas. Ayo, sama-sama.